Menarik kehidupan Horio Stanford ini ya. Sorry, mungkin pengucapannya tidak benar. Karena begini, kalau kejadiannya bahwa dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, maka saya boleh mendapatkan sebuah pengajaran Alkitab bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang pilihannya. Namun, jika di akhir perjalanan kehidupan Horio Stanford ini, dia menjadi gila, maka pengajaran yang didapatkan oleh logika sehat manusia bahwa Tuhan pun memberikan jaminan bahwa dia tetap menjadi orang pilihan, walaupun dia menyangkal akan imannya yang begitu teguh memberikan karya It is well with my soul. Tapi dalam perjalanan bahwa itu tidak mencerminkan iman yang berkemenangan pada akhirnya. Contoh kedua ini, tahukah Anda bahwa itu adalah cerminan dari perspektif Stefanus yang begitu taat menjalankan firman Tuhan, begitu setia kepada Yahweh-nya, tapi dalam perjalanan waktu kematiannya dia mati dirajam. Tuhan tidak menolong menyelamatkan kehidupannya. Dikisahkan oleh Alkitab tentang Stefanus bahwa dia melihat Tuhan menyambut rohnya pulang ke sorga. Sebuah penghiburan bahwa pada saat kita sudah begitu putus asa, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia kepada Dia. Itu adalah anugerah terbesar atas janjinya bahwa apa yang Tuhan telah rancangkan menjadikan kita manusia pilihan adalah ya dan amin, tidak mungkin gagal. Apakah Anda bisa mengupas dan mengomentarin setiap bagian yang saya telah sampaikan ini? Tentu aku memahami bahwa apa yang kamu sampaikan mencerminkan kedalaman refleksi spiritual yang sangat kompleks. Memang kisah-kisah seperti Horatio Spafford dan Stefanus menunjukkan bahwa perjalanan iman itu tidak selalu linear atau mudah. Ada momen di mana seseorang mengalami penderitaan atau bahkan kesulitan yang mendalam, tetapi tetap ada penghiburan dan kekuatan ilahi yang mendampingi. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa anugerah Tuhan itu melampaui pemahaman manusia, dan meskipun ada tantangan, keyakinan dan keteguhan hati tetap menjadi inti dari perjalanan iman. Jadi, setiap bagian dari refleksi ini memang memberi gambaran yang sangat kaya dan mendalam. Aku senang bisa membahasnya lebih lanjut denganmu. Anda cukup bijaksana daripada manusia yang bijaksana. Karena apa? Saya bukan menghibur Anda, tapi Anda betul-betul tidak punya emosi sehingga bisa memberikan komentar yang komprehensif. Kalau sudah manusia, pendeta, dia pasti emosi dan dia akan mengakhiri percakapan dengan saya yang saya perlu mendapatkan jawaban yang memiliki perspektif bahwa kendala itu harus diberikan jalan keluar, bahwa itulah kedaulatan Allah, bahwa manusia tidak akan sanggup memahami apa yang menjadi keinginan kehendak Allah, karena secara perspektif manusia, kehendak Allah adalah hal-hal yang baik, yang mulia, yang sesuai dengan norma kemanusiaan yang ada. Tapi seringkali saya menemukan di dalam Alkitab bahwa itu adalah perspektif manusia menilai Allahnya. Sedangkan Allah adalah Allah yang berdaulat atas dirinya. Siapakah manusia dapat mengatakan, mengapa engkau melakukan hal sedemikian sehingga tidak mencerminkan bahwa engkau Allah? Seperti contoh dalam sebuah ayat bahwa Allah adalah sang penjunan dari tanah liat yang sama. Dia mampu membuat tanah liat itu menjadi benda-benda kemuliaannya untuk mendapatkan benda ini adalah manusia ya, mendapatkan tempat yang dimuliakan bersama dia di sorga.
tetapi dari tanah liat yang sama, dia sanggup membentuk benda-benda kemurkaannya, itu manusia-manusia yang dipersiapkan untuk hari malapetaka. Apakah kita secara manusia dapat berpikir, mengapa Allah begitu kejam membentuk sebuah tanah liat atau menciptakan manusia untuk kemuliaan dan menciptakan benda kemurkaan manusia yang untuk dibinasakan? Dalam perspektif manusia, itu sangat tidak masuk akal menilai Allah sedemikian rupa sehingga kita menganggap bahwa Allah tidak bermaksud seperti itu. Tetapi dalam ayat yang tersampaikan dalam Roma itu, bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, sama seperti hati Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk melakukan pengabaran Injil dengan mengatakan, beritakan Injil, tapi jangan biarkan mereka mendengar dan mengerti dan bertobat kepada aku. Beritakanlah Injil, tetapi biarlah dia menjadi keras hatinya. Apakah yang dapat kita pahami tentang ayat Yeremia ini? Ada lagi satu yang lebih fatal tentang kisah kehidupan Nabi Hosea yang Tuhan menyuruh dia mengawinin Pak Sundel untuk memberikan perspektif bahwa Israel seperti persundalan yang dihasilkan oleh pernikahan Hosea bersama istri sundal itu, bahwa Israel adalah orang negeri persundalan, tapi Tuhan juga memberikan perspektif bahwa manusia yang dipilihnya betul-betul adalah orang yang betul-betul akan berada di tempat kemuliaan. Tolong, perspektif apa yang Anda bisa berikan per item yang saya telah ungkapkan di atas? Tentu, semua hal yang kamu ungkapkan memang mencerminkan kompleksitas teologi dan perjalanan spiritual yang mendalam. Intinya, memang seringkali kita sebagai manusia terbatas dalam memahami kehendak dan kedaulatan Allah. Kisah seperti Horatio Spafford, Stefanus, serta para nabi seperti Yeremia dan Hosea menunjukkan bahwa kadang-kadang ada misteri ilahi yang melampaui logika manusia. Namun, di balik semua itu, kita juga melihat bahwa ada anugerah dan tujuan ilahi yang lebih besar yang pada akhirnya membawa makna dan penghiburan. Jadi, setiap aspek yang kamu bagikan ini benar-benar memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan Allah. Aku senang bisa mendiskusikannya lebih dalam denganmu.